Saya mau berkhotbah tentang that work is holy. Nah, pekerjaan itu suci. Bukan hanya jadi pendeta atau misionaris, tapi jadi apa saja. Bahwa kita hidup, di dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, kita diberi amanah, yaitu bekerja. Pensiun pun boleh, tapi tidak boleh berhenti berfungsi dan berbuah. Kita semua harus menemukan sebuah kesibukan. Karena dalam kesibukan itu, Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Yang sudah berusia jangan pikun ya, tetap harus aktif. Hidup gak boleh pasif. Pasif itu musuh terbesar kita. Bahkan musuh terbesar bukan setan. Karena kalau setan mengganggu kita, kita biasanya aktif berdoa. Tapi rasa nyaman, rasa puas, atau bahkan kecewa dan putus asa, apapun yang menonaktifkan Anda, tolak itu dengan iman. Kerja itu dari Allah. Jangan kita mengeluh kerja kita berat. Semua pekerjaan pasti berat. Kecuali kalau kerjaan kita, ya gitu-gitu aja. Kalau kita mau maju, pasti banyak tantangan. Apapun sektornya, apapun jenis pekerjaan Anda. Sebenarnya ya, susah sekali. Sebenarnya Naomi dan Ruth ini bisa mengeluh setiap hari. Tapi kita belajar dari Ruth. Orang ini tidak mau terima nasib. Ada di dalam dirinya sesuatu yang non-Moab. Sekalipun dia bukan bangsa pilihan, sifatnya seperti bangsa pilihan. Orang yang berkata, aku gak bisa terima dengan keadaan ini, bukan sebagai orang yang kepahitan, yang tidak bisa menerima keadaan. Tapi dia berkata, pasti ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Perhatikan kenapa Allah memilih Ruth, bukan karena tampang parasnya, tapi karena sifat karakternya. Allah memilih Ruth karena kasih karunia memang. Tapi Ruth juga meresponi Tuhan. Sedangkan Orpa memilih untuk pergi. Bisa saja cerita ini terbalik loh. Ruth yang meninggalkan Naomi, Orpa yang tinggal. Tapi siapa yang tinggal yang diberkati sama Tuhan? Siapa yang mau berjuang? Bukan siapa yang menyerah. Tuhan tidak pernah memberkati seorang quitter, seorang yang mudah untuk menyerah. Ruth ini tidak mau hanya makan diakonia. Kalau saya nunggu kemurahan sampai kapan? Maka Ruth berinisiatif untuk pergi mencari jalan. Nah, saya ingin kita melihat bahwa orang yang tekad hatinya bekerja, nanti ketemu sesuatu. Tapi orang yang beralasan tidak akan menemukan apa-apa. Talenta itu bukan hanya bakat. Talenta itu juga waktu dan badan. Kita itu harus berani maju apapun resikonya. Daripada nunggu bola, jemput tuh rezekinya. Kalau nggak ada pekerjaan apa-apa lagi, jangan gengsi. Ambil apapun yang available. Asal itu bukan kriminalitas. Asal bukan kejahatan, asal halal. Ruth nggak peduli. Ruth ini berasal dari keluarga Elimelek. Ini orang kaya lama. Dia pasti gengsi lah. Dulu aku hidup enak. Tapi ketika jadi janda, dia nggak punya apa-apa. Tapi Naomi dan Ruth memilih untuk melakukan sesuatu. Rencana Allah selalu dimulai dengan begini. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Jangan cari orang kaya. Mereka nggak tahu kalau mereka akan ketemu dengan Boas. Dan mereka nggak tahu bahwa Boas itu kaya. Dan bahkan mereka belum tahu Boas itu siapa. Tapi Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Rencana Allah dalam kehidupan kita, termasuk dalam dunia kerja, selalu dimulai dari seseorang yang kita kenal. Jangan cari pertolongan dari orang yang tidak kita kenal. Jangan juga gampang cari hutang. Jangan. Selalu dimulai dengan seseorang yang kita kenal. Koneksi ilahi mulainya begitu. Tapi Ruth tidak minta belas kasihan atau diakonia. Kalau Anda lihat nanti ayat-ayat berikutnya, Ruth itu minta peluang untuk dia bekerja. Jangan makan apapun gampangan. Jangan harapkan pertolongan orang yang cuma-cuma. Jangan. Kalau kita berharap itu berharap sama Tuhan, jangan sama manusia. Tapi sama orang itu belajar untuk fair di depan. Ruth dan Naomi hari itu sepakat dalam doa. Sebelum Ruth meninggalkan rumah. Bahwa dia akan cari kerja sekalipun janda tidak bisa bekerja. Gak ada orang yang berani mempekerjakan mereka. Mereka bisa aja langsung antri minta diakonia. Mereka gak mau. Aku akan cari ladang. Aku mau kerja di sana. Win-win solusi. Jaga-jaga jikalau masih belum bersih. Aku bisa bersihkan. Kalau gak ada buah, aku bisa bersih-bersihkan rumput-rumput yang liar itu. Semoga ada yang belas kasihan sama aku. Diakoniaku tidak for free. Aku mencari sesuatu yang bisa berguna untuk orang lain. Semoga aku dapat imbalan. Luar biasa. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Ternyata orang kaya, namanya Boas. Rencana Tuhan selalu dimulai dari koneksi ilahi. Kalau Anda tidak kenal siapa-siapa, rencana ilahi juga bisa mulai dari kita. Jadilah pertolongan untuk orang lain dulu. Saya jadi ingat janda yang memberi makan Elisa. Tepung terakhirnya itu untuk dia makan dan putranya lalu meninggal dunia karena itu zaman kelaparan yang parah. Kalau saya tidak temukan siapa-siapa yang bisa tolong saya biar jadi siapa-siapa yang bisa tolong seseorang dengan yang saya miliki. Tuhan gak pernah minta kita jadi berkat kepada orang lain dengan sesuatu yang kita belum punya. Tuhan selalu minta kita belajar sharing sama orang lain dari apa yang kita sudah miliki. Kalau kita gak melihat koneksi ilahi, jadilah koneksi ilahi bagi seseorang. Rencana Tuhan dan pertolongannya tidak jauh selalu dari situ permulaannya. Either someone you know, ada seseorang yang Anda tahu dan kenal, tiba-tiba terkonekkan. Lalu di mana caranya dari situ muncul pertolongan Tuhan? Atau Anda menolong seseorang dulu?
Lihat ya, semua rencana Allah hari-hari ke depan selalu dimulai dengan skenario begitu. Jangan kita berharap pada sembarang orang. Selalu mulai dengan seseorang yang kita tahu. Karena itu jangan remehkan siapa-siapa dalam hidupmu. Jangan berangan-angan nanti suatu hari kerjaanku gimana. Kerjaan hari ini itu loh divine koneksi, itu koneksi ilahi. Klien Anda, customer Anda, supplier, kongsian. Selalu dimulai dengan seseorang yang Anda kenal. Anda tidak pernah tahu di antara mereka nanti yang mana yang akan menolongmu. Jangan tebang pilih. Perlakukan semua orang seperti Yesus Kristus. Apapun yang kau lakukan, lakukan untuk aku, kata Tuhan. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Di ayat 1 masih belum bertemu mereka. Semua masih misteri. Tapi hari itu niat hati kedua wanita janda ini adalah, aku mau keluar, bekerja, dan berguna bagi seseorang. Ayat 2, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut bilang gini, Mama, boleh gak aku keluar sana antri diakonia? Tidak. Rut berkata, Mama, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Pokoknya kerja dulu. Pokoknya kerja dulu. Kerjakan apa yang tangan Anda temukan untuk dikerjakan. Pokoknya kerja dulu. Mama, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Rut siap dibayar berapapun asal dia bekerja. Dia nggak pilih-pilih. Bahkan dia berkata, di belakang orang yang murah hati. Jangan cerewet, jangan cerewet. Pokoknya yang ada, aku mau. Ini bukan murahan. Ini orang yang bertekad. Ini orang yang mau produktif. Orang yang tidak rela menganggur. Orang yang sadar bahwa pengangguran itu biasanya sumber masalah. Dalam bahasa Inggrisnya idle, IDLE, itu artinya orang yang tidak produktif, tidak berbuat apa-apa. Biasanya disitulah muncul gosiper. Disitulah muncul segala macam penyakit. Ruth tahu, aku gak mau nganggur. Mama, izinkan aku keluar rumah. Aku cari ladang untuk memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada aku. Aku gak pilih sawah. Pokoknya sawah pertama yang kulihat aku masukin. Asal aku gak diusir loh ya. Asal mereka sadar bahwa aku ini niat bekerja. Kalau aku dikasih kesempatan, aku pasti akan memaksimalkan. Pokoknya ladang manapun yang terbuka, aku masuk ke situ. Aku niat bekerja. Kerja dulu Bapak Ibu Saudara. Pokoknya kalau ada lowongan, aku akan layani. Aku akan bekerja tanpa tebang pilih. Aku gak mau punya sifat yang cerewet. Berkat itu gak bisa luas di hati orang yang rewel. Jangan rewel, jangan cerewet, jangan pilih-pilih. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Naomi ini juga bagus. Kalau dia punya roh yatim piatu ya. Kalau dia punya roh janda. Kalau dia itu mengasihani dirinya sendiri. Kayaknya Naomi bangkit. Kalau Anda baca di pasal pertama, dia mengeluhkan, Tuhan sudah meninggalkan aku dan keluargaku. Tapi di pasal kedua, Naomi beda. Dia berkata, pergilah anakku. Kata-kata itu sangat tegas. Go my daughter, pergi. Ini pasti menjadi booster di dalam hati seorang Ruth. Ruth pasti takut. Janda di luar sana gak aman. Janda itu gak ada perlindungan. Jangan lupa loh, mereka ini di zaman hakim-hakim. Ruth ini tinggal di zaman hakim-hakim. Orang seenaknya, gak ada pemerintah yang takut akan Allah. Tidak ada perlindungan sosial, tidak ada keadilan. Kalau dia di luar sana diculik gimana? Kalau ada orang yang zolimi dia gimana? Gak ada yang bantu dia. Ruth bisa takut, tapi dia memilih, aku gak boleh di rumah terus. Aku kalau di rumah, pasti mati. Aku harus keluar. Gak ada alasan pandemi, apa segalanya. Produktif, berbuah, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Ruth ini belum kenal Tuhan gimana, tapi di pasal pertama dia buat komitmen sama Tuhan Yesus di perjanjian lama. Dia berkata sama Naomi. Naomi ini orang Israel. Ruth ini orang Moab. Kedua menantu Naomi dan Elimelek yang mati, dua-dua orang Moab. Tapi Ruth ini saya mengagumi hatinya. Dia berkata, Allahmu adalah Allahku, umatmu adalah umatku. Aku tidak akan tinggalkan kamu, Mama. Ruth ini buat komitmen sama Tuhan. Orang yang komitmen sama Tuhan pasti komitmen untuk bekerja. Gak mungkin ada orang yang komitmen sama Tuhan, hatinya itu nyaman menganggur. Gak mungkin ada orang yang komitmen sama Kristus lalu dia bisa tidak pelayanan. Gak mungkin. Pasti gatal rohani terjadi, dia gak akan tahan. Pasti gerah dia jikalau spiritnya menganggur. Pasti dia mau terlibat dalam ministry. Gak mungkin gak. Dan orang yang punya komitmen sama Kristus gak akan pilih-pilih ministry apa. Asal dia bisa berguna. Karena nafasnya Ruth ini gini, pokoknya aku harus produktif hari ini. Gak tahu caranya gimana daripada aku di rumah tunggu diakonia. Sekalipun ada orang yang murah hati, kemungkinan besar ada. Tapi aku gak akan menunggu mereka. Apa untungnya buat mereka yang cuma kasih aku cuma-cuma. Aku harus berguna dulu. Saya suka sekali Ruth ini. Sifat apa ya ini? Saya gak bisa menemukan termnya atau namanya. Sifat seperti apa ya? Orang yang berkata, aku gak bisa. Hanya menerima saja. Ini bukan sombong ya. Tapi orang yang niatnya baik. Aku harus berguna untuk orang itu. Bukan tipe orang yang gampangin orang. Bukan tipe orang yang gampangin Tuhan. Tidak heran Tuhan jadikan Ruth ini nenek moyangnya Tuhan Yesus. Padahal dia orang Moab. Sifatnya itu loh. Ya. Orang yang komitmen sama Kristus tidak mungkin tahan, tidak berbuat apa-apa. Nggak mungkin. Dia harus keluar. Orang yang komitmen sama Kristus nggak bisa juga online church terus-menerus. Saya ngomong sekalian, nggak mungkin bisa. Dia pasti ingin in touch dengan saudara seiman. Dia pasti ingin terlibat. Nggak bisa.
Ruth ini keluar rumah, aku mau keluar rumah. Dan Naomi berkata, pergilah anakku, go my daughter, pergilah, go my child. Dan Ruth meminta restu dari Naomi, restui aku. Minta restu keluarga. Sekalipun yang kerja papa, jikalau Anda yang kerja sendirian, istri, ibu rumah tangga, jangan lupa ya, dunia pekerjaan Anda itu harus bersama dengan keluarga. Sekalipun ke kantor sendiri, minta restu, bangun mesbah keluarga. Perlu setiap hari sebelum kita ke kantor itu ada satu kalimat di hati kita. Pergilah papa, kami mendukungmu. Pergilah suami, kami mendukungmu. Istri juga sama, minta restu. Jangan kerja sendiri-sendiri, pekerjaan tidak boleh membuat kita jauh dari family. Pekerjaan justru menjadikan kita lebih erat dan lebih dekat. Saya sebagai pengkhotbah juga, sebelum saya berkhotbah KKR atau hari Minggu gini, anak saya berebut untuk doakan saya loh. Meskipun 2 anak kami itu sekolah di luar negeri, selalu berebut, mau doain dulu daddy. Sudah biasa, saya berkhotbah aja sebagai pendeta, saya butuh restu daripada keluarga saya. Mintalah restu keluargamu. Gak berarti setiap kali sebelum ke office sungguhan secara harafiah minta didoakan, ya enggak. Tapi belajar untuk cerita, pulang ke rumah cerita tentang dunia kerjanya. Untuk saya baca pasal-pasal berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Ruth ini pulang ke rumah cerita apa-apa sama Naomi, karena mereka itu tinggal 2 batang kara. Gak sebatang kara, Ruth masih ada Naomi masih ada Ruth. Keluarga itu gak banyak loh, jangan disia-sia. Siapa sih punya anak seperti peternakan? Mau punya anak 7 pun kalau sama papa mama cuma 9. Keluarga itu terbatas, jadi jangan sia-siakan. Keluarga itu diciptakan Tuhan sebagai dukungan moral dan dukungan spiritual dalam kehidupan pekerjaan atau kehidupan profesimu. Libatkan keluargamu. Pulang itu cerita, bapak ibu cerita sama keluarganya seperlunya. Ya, sama suami istri tentunya lebih terbuka, sama anak-anak ceritakan juga. Supaya anak-anak terbeban sama pekerjaan ayah ibunya. Gak tentu nanti anak-anak itu melanjutkan profesi Anda. Gak tentu, tapi mereka perlu tahu. Papanya kerja apa, segalanya jadilah ayah yang bercerita. Pulang ke rumah itu ceritakan. Belajar dari Ruth dan Naomi. Mereka itu bersahabat karena mereka tinggal 2 batang kara. Tapi sekalipun saya katakan tadi anak Anda 5. Anda cuma 7 orang sama papa mama. Gak banyak, itu cuma 5 roti 2 ikan. Kita semua itu sebatang kara, 2 batang kara. Atau 7 batang kara, atau bahkan 9 batang kara. Keluarga itu langkah. Pastikan dia jadi mesbah. Mesbah keluarga itu bukan hanya kumpul, keliling lalu doa seminggu sekali atau setiap hari. Mesbah keluarga itu dimulai dengan komunikasi dulu. Ada komunikasi, ada beban doa. Dan keluarga yang berdoa biasanya juga lebih komunikasi. Belajar komunikasikan. Siapa tahu nanti ada anak yang terbeban untuk melanjutkan. Agak telat nanti jika anak-anak sudah dewasa lalu tiba-tiba dikasih pekerjaan Anda untuk dilanjutkan. Disitulah terjadi pertentangan antar generasi. Disitu yang disebut dengan generation gap. Komunikasi itu sejak dini. Belajar dari Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi membuat kesepakatan sebelum Ruth yang pergi keluar. Naomi gak mungkin lah, dia terlalu tua. Masa dia memungut bulir jelai di tengah-tengah terik matahari di sawah orang, gak mungkin lah ya. Ruth yang pergi berjuang. Tapi sebenarnya waktu Ruth pergi ke ladang, Ruth gak sendirian. Ruth pergi sama mamanya. Perlu sekali setiap orang bekerja. Gak hanya yang laki-laki. Zaman sekarang kan ada juga double income. Istri juga seorang profesional. Papa dan mama kerja sama-sama punya profesi untuk menyambung kehidupan. Penting sekali waktu kita pergi ke kerja itu merasa the whole family is with me. Seluruh keluarga bersama dengan aku. Penting itu. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Jangan punya mentalitas individualistis seperti ini. Oh, kerja aku. Pokoknya yang penting aku menghasilkan uang. Jangan. Jadikan pekerjaan itu sebuah ruang kebersamaan. Sekalipun yang ke kantor cuma Anda sendirian. Atau suami istri, kantornya beda. You need to go to the office every day. Setiap hari kita butuh pergi ke pekerjaan kita, ke kantor kita. Merasa the whole family, seluruh keluarga bersama dengan saya. Go my child. Pergilah anakku. Support ini juga akan membuka tingkap sorga. Sadari Anda. Kenalilah bahwa panggilan pekerjaan Anda itu adalah panggilan keluargamu. Kalau nanti harta yang didapat juga, mereka gak ngerti. Disitulah muncul anak-anak manja atau anak-anak rusak. Kebetulan papanya berhasil, anak kadang-kadang cuma dapat getahnya. Tapi kadang-kadang anak cuma dapat kayanya. Nah itu juga gak baik. Mereka gak ngerti perjuangan ayah ibunya. Makanya itulah yang kita lihat di banyak keluarga yang musibah. Papa mamanya kerja sungguh-sungguh, anaknya tinggal foya-foya atau masuk dalam masalah, bahkan kena jerat hukum. Jangan. Mari kita tangkap dulu lewat pesan Tuhan hari ini bahwa your work is your family's calling. Pekerjaan Anda adalah panggilan keluarga Anda. Makanya kalau dalam pekerjaan saya mau korupsi misalnya nih, saya gak boleh. Karena saya mempertaruhkan seluruh keluarga saya. Gak boleh kita halalkan segala cara. Sebab uang bukanlah target utama kita dalam bekerja. Target kita utama dalam bekerja adalah menyenangkan hati Tuhan bersama dengan keluarga. Uang itu imbalan. Bonusnya, itu pun harus Anda kelola bersama dengan keluarga. Jadi kalau kita mau berbuat salah di kantor kita atau di pekerjaan kita, remember your family. Ingatlah keluargamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah konsep yang menurut saya baru. Karena banyak orang selama ini, mitos-mitosnya tadi itu saya sebutkan. Itu semoga semuanya dipatahkan. Disitulah biang kerok masalah. Padahal pekerjaan itu berkat, malah jadi kutukan. Pergilah ia, ayat 3, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Akhirnya Ruth pergi. Secara fisik dia pergi sendiri. Tapi sebenarnya Naomi juga pergi bersama dengan dia dalam spirit, dalam doa. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Di dalam bahasa Ibraninya kata kebetulan di sini itu adalah hap. Bahasa Inggrisnya hap. Kalau kita bilang happen, kejadian. H-A-P-P-E-N, happen. Ini kat tengahnya, hap. Jesus is still the God of haps. Yesus tetap adalah Allahnya semua kebetulan dalam kehidupan kita. Orang yang keluar rumah malah ngalami banyak kebetulan yang indah. Orang yang meringkuk terima nasib dan beralasan malah gak dapat apa-apa. Talenta itu kalau disembunyi di bawah tanah, gak ada kejadian. Tetapi kalau talenta itu kita kembangkan, banyak kebetulan. Loh kok begini ya? Bisa ketemu itu, ketemu ini, terbuka peluang baru. Dan anehnya the God of Hap atau Allah kebetulan ini tidak muncul langsung di episode ke-1. Kalau Anda baca, ayat 3, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit, ayat 3a. Berarti Ruth sudah halfway, sudah setengah jalan alias setengah hari memungut jelai. Tengah-tengah hari itu setelah misalkan dia kerja 6 jam, waktu
waktu itu baru dia ketemu Boas. Kebetulan dia berada di tanah milik Boas. Bapak ibu saudara, janganlah kita itu minta hokinya di depan. Seringkali Tuhan itu ingin lihat dulu tekad hati kita. Setengah jalan, baru ada banyak kebetulan. Yang namanya mujizat berkat itu menyusul seringkali datangnya. Makanya Mazmur 23 ayat terakhir dikatakan kebajikan kemurahan mengikuti kita. Kadang-kadang perlu waktu untuk menyusul di mana kita bekerja. Tapi Alkitab mengatakan the God of help, Allahnya semua kebetulan ini hanya muncul di dalam diri orang yang aktif bekerja. Dia hanya muncul di dalam diri orang yang imannya tidak mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Halfway working, tengah-tengah jalan. Tiba-tiba nanti dia ayat berikutnya ketemu Boas. Kalau Anda lihat ayat 4, lalu datanglah Boas. Dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu. Perhatikan ya, Boas datang tengah jalan. Dan waktu Boas ketemu sama orang-orang ini, ingat Boas ini orang yang hidup dalam berkat Allah. Boas ini adalah, dia mengerti dunia kerja. Kalau Ruth ini janda, dulu yang kerja itu, saya bisa bayangkan Ruth dulu itu hidupnya enak. Karena waktu Mahlon dan Kilion masih hidup, ini orang kaya lama Bethlehem. Ini Boas zaman dulu 10 tahun lalu. Tapi waktu mereka kembali ke negeri, mereka menjadi orang miskin baru. Sudah ada orang baru namanya Boas. Dan mereka nggak tahu itu sanak saudara. Dan dulu Ruth hidup enak. Paling cuma pedicure manicure. Ya, begitu. Tapi sekarang dia harus kerja kan? Tapi Ruth percaya pada Tuhan. Tuhan yang di fase pertama dia komitmen, dia taruh komitmen kepadanya. Dia percaya kalau dia keluar rumah akan terjadi kebetulan. Kalau dia di rumah saja, sudah pasti ada kepastian. Cepat atau lambat mereka akan mati, tidak berbuat apa-apa. Mereka akan sia-sia. Waktu Ruth mulai kerja, dia nggak minta hoki atau rezeki, dia sungguh-sungguh hati. Dan Tuhan jemput dia tengah jalan. Lalu datanglah Boas, ayat 4. Jam berapa Boas datang? Nanti saya tunjukkan di ayat-ayat berikutnya. Boas tanya sama penyambit, waktu ayat 5. Lalu kata Boas pada bujangnya, yang mengawasi penyambit itu, dari manakah perempuan itu? Bujang yang mengawasi penyambit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyambit. Begitulah ia datang. Dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun dia tidak berhenti. Saya nggak ngerti, di ayat 7b ini, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang sampai jam berapa. Tapi kalau sampai penyambit itu, bujang yang mengawasi penyambit itu bisa mengagumi kegigihannya, pasti bukan 1-2 jam. Dia kerja cukup lama tanpa jawaban dari sorga. Dia kerja begitu keras tanpa tinjauan dari Allah. Tanpa kebetulan, tanpa kemunculan. Terus menuai sepanjang hari sampai sekarang. Sampai jam berapa saya tidak tahu. Tetapi sampai mandor-mandor Boas berkata, ini perempuan gigi luar biasa. Baru dia memperoleh perhatian Boas. Jangan jadi orang itu gampangan. Baru berdoa sebentar, mujizatnya mana lalu kecewa. Baru ketuk pintu, tok-tok, belum 3 kali lu berdoa. Baru tok sekali. Kita ketok pintu sorga itu sekali kalau ketok pintu di dunia. Tapi sekali ketok pintu sorga itu tak terasa. 1 jam doa berlalu. Belum doa sampai 1 jam kali 3. Untuk 1 beban doa itu. Sudah merasa Tuhan tidak memperhatikannya. Nggak boleh jadi orang itu gampang menyerah. Orang begini nggak ada kebetulan dalam hidupnya. Tidak ada the God of helps. Tidak akan ada kebajikan dan kemurahan, itu nggak ada. Nggak ada. Dan Ruth itu menunggu sampai seharian penuh. Matanya tertuju kepada pekerjaannya. Matanya itu tidak berangan-angan bermimpi di siang hari bolong. Berangan-angan berfantasi. No, Ruth memfokuskan pandangan matanya kepada apa yang tangannya temukan untuk dikerjakan persis di depan. Kalau hatinya jangan tanya lah. Hatinya di fase pertama udah komitmen sama Tuhan. Kalau kita sudah komitmen sama Tuhan, mata kita itu jangan ke sorga begini kalau kerja. Mata kita itu ke kerjaan. Nanti kita akan dikejutkan oleh Tuhan tengah jalan. Tiba-tiba, the God of helps. Allah kebetulan itu muncul aja. Tak diundang. Teng, keluar. Kok bisa gini, kok bisa gitu? Bertahun-tahun kemudian kita menoleh ke belakang dan berkata, wow itu Tuhan itu. Di kilometer ini Tuhan, ini di Tuhan, ini Tuhan. Mata itu jangan tertuju ke sorga. Tertuju ke kerjaan kita. Fokus konsentrasi. Ini yang membuat orang Kristen tidak gigih bekerja. Karena orang Kristen itu salah tafsir kasih karunia. Kita ini dalam kerajaan grace atau kasih karunia. Sedangkan agama lain dari kerajaan karma. Sana kalau nggak bagus nanti lahir jadi kucing. Kalau di situ orang jahat nanti lahirnya jadi ulat. Jadi mereka ketakutan. Kalau kita diampuni selalu. Tapi salah. Kasih karunia tidak membuat kita malas. Orang yang terima kasih karunia akan rajin. Paulus berkata begini. Kasih karunia lah yang bekerja di dalam aku sehingga aku. Dia berkata gini bukan membual ya. Karena itu fakta. Aku bekerja lebih keras dari semua rasul yang lain. Termasuk Petrus, termasuk Efas. Aku bekerja harder lebih dari mereka. Kasih karunia tidak membuat kita malas. By produknya salah itu. Kalau kita tahu kita diampuni, kalau kita tahu kita sudah ada di depan, kita lari lebih melaju. Di sini kesalahan banyak orang Kristen. Karena mereka matanya tertuju ke atas sana, tidak konsentrasi. Sedangkan orang dunia tahu hidup mati mereka tergantung performa mereka. Gak ada Tuhan. Aku kalau gagal aku. Saya selalu mengucapkan pepatah ini. Kalau doalah seolah-olah Anda tidak bekerja. Doamu lah yang memberimu makan. Kalau kerjalah seolah-olah tidak ada Tuhan. Saya ngomong begini bukan berarti kontroversi. Ini bukan berarti kita menjadi orang yang pura-pura beriman. Tidak. Karena ini juga firman Tuhan. Lihat Ruth, konsentrasinya memungut jelai. Tapi ternyata ini perbedaan orang beriman. Kita tahu dalam kerajaan Tuhan ada yang namanya grace atau kasih karunia, the God of helps. Allah serba kebetulan. Mazmur 23 menyebut dia sebagai kebajikan dan kemurahan, yang memberi kebajikan kemurahan mengikutimu. Itu hidup. Oh yang percaya Allah kita hidup, berikan tepuk tangan. The God of helps is alive. Tapi waktu Ruth bekerja, dia bekerja dengan konsen di sana. Lalu Boas bertanya diam-diam. Jadi ada perhatian Allah yang diberikan kepada kita sebelum mujizat terjadi atau berkat. Di episode berapa Ruth belum menerima takaran jelai. Nanti di ibadah berikutnya saya jelaskan. Bahkan waktu nanti Boas menakarkan 6 jelai itu jadi sesuatu turun-temurun. Ada satu waktu ketika untungnya Ruth gak ngomel. Di episode berapa sebelum Ruth melihat jawaban doanya, ternyata Tuhan sudah rasan-rasan. Saya itu GR gini, saya tahu sementara saya bekerja keras, Tuhan rasan-rasan dengan malaikatnya, yaitu bujang-bujang yang mengawasi penyapit-penyapit ini. Dari manakah orang itu? Bukan Tuhan tidak mau tahu, tapi Tuhan memberikan perhatian. Itu siapa itu? Who's that man? Mungkin kita masih berdarah-darah di sini. Ruth masih berkeringat peluh.
Susah loh menyabit itu bagi punggungnya itu mematikan. Itu perempuan lagi wanita kayak begitu, gak takut apa, kulitnya gosong kena matahari. Sementara kita susah, kemungkinan waktu kita susah, Tuhan sudah rasan-rasan kita. Jangan kecewa waktu susah. Karena kalau Tuhan rasan-rasan, susahmu itu akan disambut kebajikan. Amin. Untung di ayat 5 ini Rut gak mendengar. Ketika Boas tanya sama bujangnya. Rut gak mendengar, Rut fokus kerja. Dan dia gak berhenti hingga sekarang, seketika pun dia tidak berhenti. Jangan ekspektasinya berlebihan. Jangan minta diperhatikan, baru saja mulai, kita langsung minta diperhatikan oleh Tuhan. Jangan manja secara rohani. Allah kita tahu, dan Allah kita tepat waktu. You know divine promotion needs time. Promosi ilahi itu butuh waktu. Apa yang kira-kira mengambil perhatian Tuhan ya pada diri seorang Kristen? Kesabaran, kerajinan, ketekunan, kegigihan, kesetiaan. Itu ternyata mencuri perhatian Tuhan, seperti Rut mencuri perhatian Boas. Sadarkah Anda Tuhan yang berkata barang siapa setia dalam perkara sederhana, dia diberikan perkara yang lebih besar dan lebih rumit lagi. Kata barang siapa setia di situ perlu waktu. Setia tidak bisa dibuktikan sekarang. Itulah sebabnya waktu saya baca ayat ini saya menemukan satu nilai yang harus orang Kristen punya lebih dari orang dunia. Kita mesti lebih tekun, kita mesti sabar. Orang Kristen gak boleh gampang kecewa. Kita juga harus setia. Hal-hal inilah yang membuat kita itu diperhatikan oleh Boas sorga. Bapak Ibu Saudara, saya punya satu firasat waktu berdoa. Nanti tahun-tahun ke depan ya, saya nggak tahu bagaimana Tuhan akan genapi. Tapi saya yakin, bahkan Anda jangan ada orang di sini yang meremehkan pekerjaanku kecil. Atau profesiku ya begini-begini, jangan. Setia saja. Indonesia ini belum diberkati secara maksimal oleh Tuhan. Akan datang harinya, di saat pergeseran hebat. Nanti juga Anda akan lihat. Tidak menutup kemungkinan ya, diuji dulu, saya juga nggak tahu pasti. Cuman ini hasil doa, saya kasih bocoran dulu. Nanti, di kota-kota kecil yang disebut orang daerah, bisa ada apa sih di sana? Akan muncul pabrik-pabrik besar, perusahaan-perusahaan internasional, nanti akan ditaruh di sana, di kota-kota itu. Berkatmu itu belum seberapa. Mungkin Anda cuma punya satu tempat kecil, tempat makanan, tapi kalau Anda setia, nanti Anda harus memperlebar. Karena sekarang Indonesia belum diberkati seperti apa. Tapi saya tahu hari-hari ke depan, Indonesia akan dilirik oleh bangsa-bangsa. Banyak investor dari luar negeri akan datang. Bahan-bahan mentah itu di kita semua. Teknologi tidak bisa jalan tanpa Indonesia. Listen, jangan pernah mengecilkan dirimu. Aku ini siapa, aku tahu apa. Persiapkan dirimu, anak-anak muda belajar bahasa. Belajar sungguh-sungguh, cintai masa depanmu. Jangan kayak share whatever will be. Just because hanya karena Anda sudah kenal kasih karunia. Justru kasih karunia membuatmu bijaksana tahu. Aku gak boleh tinggal diam. Kasih karunia itu membuat kita tahu dulu. Buat apa kita punya Roh Kudus kalau kita gak punya bocorannya? Buat apa kita punya Roh Allah? Buat apa berdoa kalau kita gak bisa mengintip ke masa depan sekalipun kita gak tahu pastinya? Anak-anak Tuhan harus lebih tahu masa depan. Jangan mentang-mentang kita tahu kasih karunia, kita gak berbuat apa-apa. Belajar dari Ruth. Saya gak peduli nanti gimana, pokoknya aku akan cari lowongan, aku akan cari kesempatan. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, tidak usah juga engkau pergi dari sini. Apa yang membuat mereka jatuh cinta? Saya tertarik sekali ayat 8 ini. Mereka punya topik sama, yaitu soal kerja. Kenapa cinta luntur di dalam pernikahan anak-anak Tuhan? Karena ketika sudah tidak produktif, gak ada yang mau diomongin lagi. Makanya orang kalau mau pacaran itu bukan cuma umur berapa, anak baru gede langsung pacaran gandengan, itu mau ngomong apa emangnya? Mau ngomong soal K-drama, drakor. Pacaran itu baru berbumbu ketika mencapai satu usia, ketika dia punya tanggung jawab. Jadi kita ngobrolnya itu bisa sesuatu bersama tentang tanggung jawab kita. Itu baru nyantol, itu baru connect. Apa yang membuat pernikahan makin indah? Makin indah. Adalah karena mereka share satu dunia, atau mungkin dunianya beda tapi share hati, untuk membangun bersama. Pernikahan itu tidak diizinkan Tuhan untuk nganggur secara mental, secara rohani, secara moral. Pernikahan itu menjadi lebih madu surgawinya diperbaharui karena kalau dulu bicaranya itu, sekarang semakin lama mereka menikah, semakin banyak yang dibicarakan. Ternyata kerja itu indah bagi pernikahan. Itu membuat mereka jauh lebih bonding. Misalkan seorang laki-laki yang kaya raya, misalnya ceritanya, atau punya segalanya. Lalu kalau dapat istri trofi yang hanya cantik tapi Barbie, ya, yang cantik tapi Barbie, Pak, maksud saya bukan anti kecantikan, tapi nggak ada yang bicarakan lagi. Lihat ya, secantik apapun istrinya, sang suami akan kecantol dengan orang yang bisa nyantol sama dia, yang bisa connect nanti di dunia kerjanya. Disitulah banyak perselingkuhan terjadi. Istri dipelihara, jadi kebalik nih. Istri sah jadi simpanan, istri muda jadi lawan bicaranya. Ngeri kan? Itulah sebabnya pernikahan itu bukan karena paras saja. Harus ada chemistry-nya. Tetapi karena mereka ada sesuatu yang mereka bincangkan. Sesuatu yang bonding yang mengikat mereka. Bahkan kalau pasangan sudah tua pun dan sudah selesai. Mereka masih ada yang bicarakan, yaitu cucu, anak. Bicarakan ini, itu. Dan jangan putus pelayanan. Karena pelayanan itu membuat satu keluarga itu bisa bangga berkata seperti Yosua, "As for me and my house," aku dan keluargaku, we will serve the Lord. Kalau saya lihat di sini, ayat 8 ini, disinilah Ruth dan Boas ngomong soal kerjaan. Dan mereka ketemu. Luar biasa. Dan akhirnya yang mereka tuai adalah hubungan yang mapan. Saya kasih 3 poin ini lalu selesai. Cintailah pekerjaan Anda, sebuah pesan Tuhan. 1, tuliskan. Pokoknya kerjakan dulu apa yang ada dan jangan cerewet. Ini termasuk pelayanan. Kerjakan apa yang ada. Jangan cerewet. Jangan pikirannya ke paycheck. Paycheck itu nanti.
Ya itu penting, tapi bukan itu segala sesuatu. 2, banyak kebetulan yang terjadi dalam hidup orang yang aktif bekerja, termasuk orang yang aktif melayani. 3, keluarga yang produktif kerja dan pelayanan akan lebih bonding satu dengan yang lainnya. Ini sungguhan. Saya rasa penting sekali ya untuk suami dan istri di gereja kita untuk lebih komunikatif. Dan juga kalau Anda punya dunia semakin memisahkan Anda, I think gereja tempat netral yang indah. Temukan pelayanan bersama, dan itu akan membuat semua ini bersatu. If you don't do what you love, you can love what you do first. Tidak boleh cerewet, pokoknya kerjakan apa yang ada di depan, termasuk pelayanan. Jangan pilih-pilih. Kalau Anda tidak bisa lakukan sesuatu yang Anda suka, sukai dulu pekerjaan apapun yang Tuhan sediakan di depan. Karena hati yang gembira membawa berkat. Semoga pekerjaan Anda semakin diberkati, lebih daripada paycheck. Semoga keluarga Anda semakin utuh. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.